kata Ryo Tatsuki, nanti Juli 2025 akan terjadi bencana besar dan imbasnya bukan terjadi di Jepang dan Filipina, tapi Indonesia juga kena imbasnya. Dan jika itu gitu, emang beneran Juli 2025 kejadian gitu. Iya. Orang ketika memprediksi, kemudian prediksinya itu gitu, tidak meleset, itu tentunya memberikan probabilitas berikutnya dan akan menjadi satu seperti informasi kolektif ke orang-orang. Misalnya persiapkan yang lebih matang, tidak panik, tidak takut. Waspada itu bukan berarti takut. Aware lah ya. Iya. Diambil aja sisi positifnya. Oh berarti akan terjadi ini ya, mungkin lebih persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Ya. Teman-teman, kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang sangat-sangat menarik. Iya. Dan kali ini kaitannya bukan hantu-hantuan dulu, Om. Tentang apa ini? Ini tentang masa depan, Om. Masa depan. Betul. Ngeri ya. Jadi ngeramal. Betul. Ini Iya. tentang sebuah ramalan. Tapi sebelum kita ngebahas ke situ, aku mau kasih tahu lagi nih, Om, kalau Opsan tuh Iya. udah sering sekarang ditayangkan 2 kali dalam seminggu. Masa depannya gimana Opsan kira-kira? Lebih sering lagi? Lebih sering lagi. Kalau bisa seminggu bisa 10 kali, Om. Ya? Berarti sehari ada yang 3? Ada. Yang 2? Kan seneng teman-teman kan responnya, Iya. wih alhamdulillah nih sekarang KTJ uploadannya banyak, kayak gitu, Om. Ya alhamdulillah, teman-teman juga makasih udah ngedukung ya, Om ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, nih teman-teman tim nih ngasih info ke kita, Om. Kalau misalkan nanti kita juga bakalan munculin apa ya, semacam kayak info-info mengenai apa aja ini. Bentar, teman-teman baca dulu ya. Udah kayak Opsanpedia. Iya, Opsanpedia ini. Oh, tentang prediksi-prediksi juga. Iya. Tuh, Om, banyak. Jadi pembahasan kali ini sangat banyak banget. Nah, yang pertama ini kita bakalan bahas tentang Ryo Tatsuki, teman-teman. Teman-teman juga bisa tahu siapa Ryo Tatsuki. Mungkin profil sedikitnya, dia tuh sebenarnya mangaka, Om. Penggambar anime. Iya. Anime. Tapi Iya. beberapa yang digambar itu sesuatu hal yang belum kejadian nggak? Enggak ada kaitannya sebenarnya, Om. Namun, dia menggambarkan itu berdasarkan vision yang dia lihat. Yang dapat gambaran. Dapat gambaran. Nah, dia menulis cerita di situ, terus digambarkan si Ryo Tatsuki ini. Jadi dia itu meramalkan bakalan ada apa sih sebutannya, pecahan lempengan Jepang bumi. Thailand di Jepang Filipina. Oh Jepang, oh kayak anu ya? Ya lempeng bumi Pasifik berarti. Iya. Jadi kan dan bakalan berimbas ke Indonesia juga, dan itu bakal terjadi di bulan Juli 2025. Itu bulan depan ya? Iya. Kenapa kita agak ketar-ketir nih, Om, sebenarnya teman-teman agak ketar-ketir karena Ryo Tatsuki ini juga pernah memprediksi dan itu terjadi seperti gempa pada 2011. Oh waktu tsunami Jepang. Betul. Iya. Selain itu kematian Putri Diana. Itu tahun berapa itu? 9 berapa itu? 9 berapa itu ya? Udah lama banget sih itu, Lama Om. banget ya. Lama banget. Nah, itu makanya si Ryo Tatsuki ini udah dibilang, wah ini orang nih sakti deh kayaknya gitu. Iya. Dan umurnya tuh sekarang udah 70 tahun. Udah sepuh ya? Udah Iya sepuh. tinggalnya Putri Diana dulu, kan hitung aja 30 tahun yang lalu tuh. Iya. Nah, itu teman-teman yang bakal nanti kita bahas. Selain itu, teman-teman juga pasti wondering dong, kok Jepang kan negara dengan pengetahuan yang sangat pesat ya, Iya, iya. teknologi, begitu juga teknologinya, tapi kok masih percaya gitu, Om, sama hal-hal seperti ramalan, seperti roh, seperti kutukan. Kan banyak ya teman-teman mungkin sering banget ngelihat video-video yang ada di sosial media itu, ada hantu yang dilempar air panas, teriak, ada suaranya gitu loh, Om. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran, kok Jepang masih percaya padahal mereka udah sangat maju perasaan teknologinya. Iya. Kenapa itu? Nah, itu yang bakalan kita bahas hari ini. Iya, kita ngobrol-ngobrol. Betul. Nah, teman-teman, kalau menurut teman-teman ya, kira-kira di Indonesia ini ramalan yang udah terjadi apa aja? Kira-kira teman-teman boleh nanti di komen ya, Om ya. Kira-kira yang ingat-ingat teman-teman udah apa yang terjadi. Nah, kalau menurut Om sendiri nih ya, Iya.
Kan Jepang kan negara maju Om ya, Iya. tadi udah sempat dibahas nih. Mm. Nah Jepang negara maju itu kenapa gitu? Kayak kepercayaan terhadap roh, Iya, terhadap kutukan, ramalan. Nah itu tuh masih kental banget. Sedangkan ya di Indonesia malah kayak wah itu tuh mulai terkikis gitu. Dan ada nggak sih perbedaannya sebenarnya dengan di Jawa ini Om? Ya kalau ngomongin tentang Jepang, negara-negara maju kita sebut ya, tadi Eropa, Amerika ataupun ini, jangan salah ya, masih menjunjung hal seperti itu. Kalau kita ngomong percaya nggak percaya sama aja Mas, sebenarnya Mas. Seperti di Indonesia juga. Di sini pun masih orang banyak yang masih menjunjung dan percaya itu. Gitu. Bukan mengimani ya, tapi mempercayai tentang hal-hal gaib ataupun apa itu. Di sana pun sama, cuman mungkin karena tingkat warganya, kedewasaan, kesibukan, dan juga apa ini keimanan dan macam-macam mungkin berbeda. Jadi kalau mungkin di Jepang lebih karena negara maju ya lebih sibuk, lebih apa ini namanya, lebih mempercaya hal seperti itu dalam artian memandang ini secara filosofi hidup itu mungkin berbeda dengan yang ada di sini. Gitu kan sering muncul apa Indonesia mah nggak maju-maju nih, anunya masih percaya gitu ya, kitanya orang kita aja kadang gitu ya gitu. Mungkin mengambing hitamkan hal-hal mistis gaib itu. Iya. Itu di sana masih menjunjung itu dan masih dipegang secara di kepercayaan Mas itu. Gitu. Kadang menggunakan aspek-aspek itu untuk kehidupan keseharian gitu. Ya mungkin kalau interaksi mungkin tidak semua kemudian dikontenin ataupun tidak semua kemudian di-share di sosial media. Di sini pun sebenarnya ya sama. Itu sesuatu hal yang bisa maju itu kan ketika kita ibarat kata menghormati hal-hal seperti itu sebenarnya. Jadi tahu pakem-pakemnya sehingga mungkin ketika orang tahu dengan hal itu sisi positifnya mereka takut dengan dosa lah kita sebut ya atau karma buruk atau apa sehingga mungkin tidak berani korupsi. Tahu bagaimana pantangannya itu sehingga maju gitu. Kemudian dikembaliin lagi gitu. Balik lagi ke manusianya. Ke SDM-nya. Padahal sebenarnya di Jepang itu teman-teman dari tahun berapa ya? Udah lama banget gitu Om, banyak banget konten yang malah larinya variety show dan reality show. Itu yang berkaitan sama hal-hal mistis sebenarnya Om. Jadi video-video penampakan itu tuh udah sering banget. Mungkin teman-teman kalau cari di YouTube itu sebenarnya udah lama banget. Yang emang dia ngehadirin para artis, suruh nonton penampakan yang didapat sama teman-teman yang ekspor di Jepang. Itu tuh udah sama aja sebenarnya kayak di Indonesia. Iya, sebenarnya sama saja Mas di sini. Cuman tingkat kesibukan itu juga berpengaruh. Negara maju itu tentunya makin sibuk, makin tidak peduli dengan orang lain gitu. Beda dengan mungkin yang kesibukannya kurang, sering rebahan, lebih enak kita ngatain orang nih kan gitu. Jadi gini mungkin gini. Kalau saya lihat iya, karena selama saya di Jepang dulu ketika ngelihat keseharian mereka sibuk dengan aktivitas Mas, udah nggak ngurus kanan kiri. Main sosmed saya nggak tahu ya, mungkin lebih ke teknologi atau apa, tapi jarang sekali sih untuk budaya saling ini kecuali memang benar-benar terganggu dan terganggu tidak dilakukan dengan aksi yang aksinya itu tidak dengan aksi yang anarkis, selalu menghubungi pihak berwajib, misal kepolisian gitu. Jadi misal kita tetanggaan nih, kita ada acara di sini, kegaduhan gitu, nggak ditegur ke sini tetangga kita, tapi polisi yang datang, yang ngasih imbauan, ini kenapa sih jam segini, misal saya dapat laporan bahwa gini-gini, gitu. Jadi tingkat kesibukan itu pengaruh, semakin tidak sibuk, semakin nganggur, semakin pegang sosmednya semakin kencang. Gitu. Mungkin karena iri atau apa juga bisa. Kalau semakin peduli dalam arti negatif, sehingga peluang untuk mencaci makinya ataupun mengata-ngatain itu lebih banyak di sosial media di +62 di Konoha ya gitu. Jadi sebenarnya kalau di Jepang itu mungkin lebih mereka percaya ada, mereka mengakui, mereka mungkin menghargai juga Om ya. Iya. Tapi lebih ke ya udah nggak pedulikan masing-masing aja. Iya, sedangkan di Indonesia itu malah peduli tapi dalam konteks negatif tadi. Negatif dan memaksakan kehendak juga. Nah ini justru maaf kata ini sesuatu yang tidak bisa menghambat kemajuan. Kalau saya sampaikan, kenapa? Karena kadang orang yang memiliki satu wawasan, orang yang memiliki satu pengetahuan atau bakat talenta unik atau apa, kan dicapnya negatif dan
melihat orang itu secara maaf kata ya, secara fisik gitu, nggak melihat secara akademisnya, kecerdasannya gitu. Jadi ya mungkin ya dimaklumi sih menurut saya ya, karena mungkin pola pikirnya berbeda Mas. Itu yang kadang menghambat untuk ini. Tapi kalau misalnya negara maju, tentunya di Jepang atau apa, beberapa profesi kreatif, ini kan maksudnya kreatif sebenarnya, itu jangan dihargai gitu kalau di sana. Gitu. Jadi mungkin saya juga pernah dapat itu temen gitu, maksudnya pas aku di sana, kalau mungkin kita sebutnya di sini orang yang tahu lah bisa indigo atau apa itu, ya mungkin untuk beberapa hal laku keras sih, salah satunya misalkan untuk melihat ke depan, misalkan untuk apa kasino, untuk judi bola gitu, negatifnya ke sana kan biasa ngomongin itu gitu, sangat laku keras kayak gitu, karena mereka sangat mempercayai ramalan, bahkan dari ramalan itu memberikan sugesti. Bahkan beberapa orang yang ramalannya negatif sampai mereka akhirnya lihat ya, karena enggak, padahal itu belum terjadi karena depresi. Oh, ke pressure itu mungkin Salah satunya, termasuk mau mendirikan usaha apa, mau saya karir gimana, jodoh gimana, mereka selalu mendatangi orang-orang kayak gitu. Ya mungkin ada perbedaan secara kepercayaan, tapi yang pengalaman saya waktu di sana gitu sih Mas, waktu di Jepang gitu. Yang sebenarnya ini kaitannya sama budaya nggak sih Om? Maksudnya ada warisan gitu dari leluhur gitu. Iya, tentu ada. Sebenarnya di kita pun juga ada sih ya. Cuman pola pikir yang menurut selalu lebih mengarah pada memaksakan pendapat. Jadi terkadang pendapat saya A ya harus ikut A, B ya harus ikut B gitu. Enggak kemudian membuka kesempatan untuk pendiskus atau tidak menjatuhkan, menyalahkan gitu. Emang kembali ke manusianya sih Om, kalau tentang SDM-nya, acceptance tentang ramalan ataupun tadi tentang hal-hal mistisnya gitu, walaupun itu apa ya, semacam kayak negara yang berkembang, jadi mau percaya sama mistis apa nggak berpengaruh ya, itu negara berkembang apa enggak berpengaruh, nggak kemudian karena nggak bisa berkembang nyalain mistis itu ya nggak bisa, nggak boleh. Setiap orang kita menghargai kepercayaan sih, asal tidak menyebarkan itu secara negatif menurut saya gitu. Nah sekarang ini Om, kita ngomongin Mbak Rio nih, kita ngomongin Mbak Rio Tatsuki. Menurutku apa ya, ini sebuah mungkin anomali juga Om ya. Ada maksudnya ada orang yang bisa mengetahui gitu bencana alam yang terjadi, terus semacam kayak siapa yang meninggal selanjutnya. Ini menurutku kayak sebuah anomali gitu. Di Indonesia juga ada banyak kan sebenarnya orang-orang yang bisa seperti itu gitu. Cuman akurasinya kayak masih bisa dipertanyakan. Iya, gitu karena semakin banyak kebutuhan, semakin banyak ini loh Mas. Semakin banyak permintaan, semakin banyak penyediaan. Supply and demand kan gitu. Jadi mereka kemudian turun karena banyaknya kuantitas, akhirnya turun secara kualitas. Orang ngaku-ngaku gini-gini, tapi perlu disclaimer bahwa kalau meramal itu memprediksi yang lebih enak didengar. Jadi memprediksi, memperkirakan yang akan terjadi, bukan melihat yang akan terjadi. Karena konteks melihat itu berarti mendahului yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi memprediksi, kita memperkirakan nih, misalkan kita ngomong gempa, apakah 10 tahun yang lalu, 20, 30, apa 100 tahun yang lalu di daerah itu pernah terjadi gempa, kita bisa prediksikan 20-30 tahun yang akan datang gitu Mas. Dengan pola yang sama, dengan melihat pola-pola itu. Kalau kita ngomongkan, ini kan masa lalu dari sejarah ya, sejarah itu peristiwa sekali terjadi, tapi polanya kan apakah kan ada itu bisa kita prediksi. Tapi kalau kita ngomong jitu gitu ya prediksi jitu, apakah itu benar-benar pas itu waktunya, tepat gitu ya. Misalkan kalau kata Rio Tatsuki nanti di Juli 2025 akan terjadi bencana besar dan imbasnya bukan terjadi di Jepang dan Filipina, tapi Indonesia juga kena imbasnya. Dan jika itu jitu emang beneran Juli 2025 kejadian gitu. Iya. Kalaupun menurut saya probabilitasnya ketika prediksi itu 50-50 Mas, atau 25 kejadian, 75% tidak gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 50 ya, separuh. Karena kalau kita kemudian mensugesti dan memaksakan kehendak nanti yang sebelum terjadi gitu. Apalagi biasanya kan bencana alam termasuk gaib juga nggak sih Om? Sebenarnya kalau dibilang gaib enggak, itu sebenarnya bisa dideteksi, tapi kapannya kan kita nggak tahu. Misalkan belum ada alat yang bisa memprediksi tepat kapan terjadi gempa bumi, tetapi polanya atau sirkulasinya itu bisa terjadi Mas.
probability-nya itu Iya, ya. iya. Gitu. Oke, nah ini kaitannya nih kalau di Jawa nih Om ya. Iya. Itu kan teman-teman mungkin sering dengar tentang ramalan Jayabaya. Nah itu menurut Om Hao gimana tuh Om tentang Iya. ramalan Jayabaya? Iya, tentu disebutnya jangka Jayabaya ya. Ini memang menjadi banyak polemik gitu. Bapak yang kita ketahui hari ini adalah serat yang ditulis dengan Jawa modern di masa ini ya kolonial gitu. Nah ini sebenarnya ada beberapa pola-pola itu yang terjadi, prediksi yang dilukiskan atau yang dituliskan dalam syairnya itu kan sanepan atau perumpamaan Mas, sehingga terjadi multi tafsir. Seperti halnya dulu pas bukaan Cupu Panjolo, itu kan juga kata-katanya itu nggak langsung plek gitu loh Mas untuk ini, tapi arah sana seperti ini. Jangka Jayabaya juga sama, misalkan yang diprediksi ini misal Jawa berkalung besi, misal kayak kereta mabur ning langit, tapi nggak disebutkan ada pesawat, ada kereta api kan nggak Mas. Nah itu tidak diketahui tahunnya kapan, tapi di masa ini kan terjadi gitu. Jadi gambaran-gambaran prediksi itu kalau menurut saya sama. Jangka itu kan untuk sesuatu yang mengukur. Jayabaya kan yang menuliskan atau yang ini orang raja kan dari kerajaan Kediri gitu ya, dituliskan di situ gitu. Kalau kita sebut di abad ke-12, sekarang di abad ke-21, ini sudah hampir 1 milenium gitu, berarti hampir 1000 tahun, hampir ya, mendekati. Itu berarti, dan terbuktinya akhir-akhir di atas abad ke-21, dari abad ke-20, abad ke-21, bahkan di abad ke-19, misalnya ada kereta api Jawa berkalung besi gitu, seperti satu contoh. Pitek Ketarung sak kandang, misalkan gitu, terus gitu Mas. Dan itu terjadi Om? Iya, kita sebut misal Jawa berkalung besi itu di akhir abad 19, di awal abad ke-20 jalur kereta api selesai, membentang di tanah Jawa. Kemudian ono apa Mas, pesawat itu motor apa ini Mas, kapal mabur ning awang-awang, maksudnya kapal yang terbang di angkasa. Kali kehilangan kedungi atau seorang pemimpin yang sudah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya, misalkan gitu. Ya, banyak gitu. Terus Pitek Tarung sak kandang ya perang saudara, misalkan gitu. Ya, kalau Cupu Panjolo sebenarnya kemarin aku juga ini ya. Masih ingat apa coba kira-kira? Misalnya sisi mana itu misalkan gitu tuh. Kucing adek gitu loh. Iya, kucing-kucing yang kemarin kita bahas ya, kebanyakan. Iya. Itu. Misalkan jadi multi tafsir Mas. Iya sih. Itu bener sih. Jadi nggak langsung to the point ya Om ya. Iya. Jadi lebih kayak tersirat gitu aja. Ini bakalnya jadi multi tafsir. Iya. Seperti apa? Termasuk kita awal tahun yang menghitungkan tentang ini sio dan elemennya itu juga sama. Misalnya tahun ini tahun api ya, misalnya kalau nggak salah kemarin, atau kayu, atau tahun air gitu, apa yang akan terjadi yang sesuai kan gitu Mas. Tapi yang tentang api itu yang seru sih Om kemarin Om. Terjadi kebakaran. Nggak salah ya. Kebakaran di LA itu kalau nggak salah ya kan. Ya, salah satu contohnya gitu. Sebenarnya ramalan-ramalan itu kayak ada ini negatifnya juga gitu Om. Ada impact negatifnya juga. Itu kayak yang di Sam Sirio nih. Nah, itu 83% tiket penjualan penerbangan itu ya. Itu menurun Om. Itu tujuan ke Jepang. Karena dilakukan nanti ada bencana. Betul. Iya, mungkin juga karena ini Mas, kalau Asia Timur kenapa ya, budaya di sana ya tentunya sangat memperhitungkan hal seperti itu. Ya, berarti kan tingkat kepercayaan akan ramalannya kan kayak besar, apalagi dia pernah ngeramal banyak, apalagi beberapa itu, gitu. Iya, apalagi gini, orang ketika memprediksi, kemudian prediksinya itu gitu, tidak meleset, itu tentunya memberikan probabilitas berikutnya dan akan menjadi satu seperti informasi kolektif ke orang-orang gitu. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali ya mungkin kebetulan, kalau lebih Mas, ibarat kata kita ngomong probabilitasnya, sehingga dari hal-hal ini kemudian orang ini menggunakan itu sebagai peringatan atau patokan, lebih berhati-hati gitu. Hanya dipakai sebagai salah satu referensi ya, karena ada orang yang memang murni meyakini itu, ada juga orang yang hanya berjaga-jaga atau waspada. Kalau penerbangan mungkin lebih mengarah ke orang waspada Mas, atau hati-hati, walaupun ada yang memang percaya benar dengan itu. Karena tadi 83 ya, berarti 17% tetap menjalankan itu.
probabilitasnya berarti tetap tinggi. Iya, Itu. iya. Jadi emang ini Om ya. Balik lagi ke kepercayaan tersebut gitu nggak sih Om? Jadi ketika emang dia percaya bahwa ramalan ini bakal terjadi ya masuk ke probabilitas yang besar. Iya. Jika ini nggak percaya, udah tetap besar juga kok, segitu poinnya 17% gitu kan. Iya, iya. Gitu. Nah kan kalau si Rio ini dia menuliskan, setahu aku ya tadi dalam bentuk manga. Ya. Ada Berarti di komik di komik. ada misalkan prediksinya. Jadi dia vision yang dia lihat, dia melihat Om. Nyebutnya clairvoyant kan. Iya, clairvoyant. Jadi dia Atau melihat prekognisi. Rekognisi, dia melihat dan digambarkan di dalam bentuk cerita, gitu. Nah, kalau di Indonesia kan dituliskan dalam serat ya. Lah, ya dalam surat satunya Jangka Jayabaya itu. Ada lagi nggak sih Om bentuk lain Om? Bisikan itu apa gitu? Macam-macam Mas, kalau untuk metode ngitungnya yang melihat macam-macam. Ada juga yang cukup panjolan contohnya. Atau ada juga yang mungkin tertulis dalam suatu hal atau tergambar juga ada, karena mungkin ini sudah menjadi satu kajian yang cukup lama, mungkin di era klasik sudah ada itu. Atau mereka untuk menentukan arah ini, misalkan arah panen, musim tanam, atau kita ketahui weton, salah satu contohnya prediksi hitungan weton. Itu juga bisa dipakai, primbon Jawa lah. Pokoknya media-media yang emang bisa menyampaikan pesan kali Om ya, kayak gambar tadi, bentuknya digambar, atau enggak dalam lagu, tembang, ya kan? Wah, maksudnya bisa di mana aja sebenarnya berarti. Ya, atau hitung-hitungan tadi, seperti itu, weton misalkan. Betul. Nah, biasanya nih Om ya, kalau di Jepang kan cara mereka sebutannya kayak mendengar gitu, mendengarkan nggak dengan panik. Kalau di Indonesia tuh kalau misalkan ada ramalan tuh responnya bakal seperti apa sih Om kira-kira Om? Ya, ini juga sifat buruknya ya. Kalau bener biasanya disugesti positif. Lah kalau kebalikannya gitu. Nah, sebenarnya ketika kita ngomongkan ini, kita tentunya juga harus saring sebelum sharing. Itu juga, karena terkadang hati-hati juga kalaupun kemudian menyampaikan itu dan perkataannya itu dipercaya orang atau diayai orang, misalnya seorang public figure yang memiliki kemampuan gitu ya, nanti takutnya menjadi mengganggu stabilitas sosial bahkan politik dari suatu negara. Iya, karena kayak itu bisa berdampak ke ekonomi, misalkan penerbangan tadi kita sebut, orang jadi takut keluar, panik pembelian tuh mendadak itu panik buying misalkan itu, kayak gitu juga. Terus kecelakaan di mana-mana Mas, karena orang bingung lari ini, dan terkadang takutnya nanti dimanfaatkan orang atau oknum untuk melakukan tindakan kejahatan semisal penjarahan. Dalam artian, oh ini akan terjadi malam ini, kemudian kita ungsikan gitu, lalu nggak jadi apa-apa, rumah-rumahnya kosong dijarah gitu. Jadi hati-hati juga ketika akan menyampaikan itu di umum, publik gitu. Kalau di sini ya tentunya, kalau di sana ya hampir sama, cuman beberapa orang mungkin menyiapkannya ini dengan sesuatu hal yang lebih halus, lebih rapi. Persiapan mitigasi bencana, walaupun itu belum terjadi, atau mereka menggunakan ini hanya sebagai kewaspadaan, tapi resminya mungkin dari kayak BMKG-nya sana lah, mungkin itu bisa Mas. Oke, jadi emang balik lagi ketenangan dalam menyikapi sebuah informasi berarti Om ya, jatuhnya Om ya. Jadi walaupun informasi itu berkaitan dengan bencana atau sesuatu yang membahayakan, itu selain dari pribadi si orang yang mendengar, itu juga ada harus kesiapan dari pemerintah sebenarnya nggak sih Om? Iya, salah satunya mungkin kayak sosialisasi yang resminya bagaimana. Cuma kalau di sini kan nyebarnya cepat Mas, gitu. Dan perubahan informasi itu loh yang membahayakan. Kalau kemudian yang ternyata yang tidak resmi, unofficialnya lebih diyakini daripada officialnya dari BMKG, itu bahaya. Chat-chat hoax gitu ya itu juga. Jadi tidak selamanya ya ini yang dimanfaatkan. Misalkan wah ini ada yang bilang wah nanti akan terjadi ini, mungkin dilakukan oleh orang yang sudah terkenal, bisa melakukan hal itu gitu. Akhirnya ditunggangi Mas, ada banyak chat-chat yang bersifat provokatif atau hoax gitu tentang berita itu. Itu juga sangat berbahaya menurut saya. Jadi sebenarnya kalau ngadepin ramalan itu orang-orang tuh harus sebenarnya siap ya Om, jangan panik kayak gitu. Iya, Apalagi punya trauma gitu loh. Iya, lebih tepatnya memang
wanti-wanti aja. Wanti-wanti. Siap-siap, dan siap-siap bukan berarti yang langsung pegang senjata, enggak, tapi ya ini digunakan sebagai rambu-rambu. Itu aja peringatan gitu. Lebih untuk waspada. Bukan takut ya, tapi waspada. Ya misal resiko terburuk itu terjadi, kita sudah siap ya. Baik secara fisik, mental, kesehatan, dan juga logistik kan gitu Mas. Tapi ini berkaitan sama tsunami, sama ramalan tsunami ini. Itu sebenarnya bisa nggak sih Om, kalau misalkan ada suatu ramalan, bukan hanya tentang tsunami sebenarnya, entah meteor jatuh atau apapun, bisa nggak sih itu di cancel atau emang dibatalkan atau emang dihadang atau dihalau menggunakan mantra atau ritual-ritual tertentu? Itu kalau itu udah, menurut saya Mas, ini pribadi ya, kemungkinan ada kecil, tapi ini sudah melawan alam semesta dan kehendak Tuhan. Dan itu nggak bisa menurut saya kalau diketahui persis Mas, belum ada teknologi atau orang yang untuk hal itu. Di Jepang juga sama nggak kayak gitu Om? Di Indonesia juga sama? Sama. Mungkin lebih ke tolak balanya, mungkin bencana alam ya, bencana yang ulah manusia. Karena bencana alam memang natural disaster ya. Tapi yang itu kayak longsor, banjir atau apa, kebakaran atau apa, itu mungkin bisa dihalau. Yang dia lingkup skalanya kecil, hanya regional. Tapi kalau nasional atau internasional kayaknya itu besar ya Mas, kayak tsunami gitu. Nah Om, misalkan nih ya, emang sebuah prediksi atau suatu ramalan itu terjadi. Nah itu sebenarnya kalau hak yang maha kuasa mungkin emang udah terjadi ya, dituliskan lah ya di sana lah ya. Tapi ada nggak sih emang itu pengaruhnya juga dari manusia sebenarnya? Ya, misalkan pengaruh dari manusia kemudian itu terjadi ya ini Mas, illegal logging, penebangan liar, penggundulan hutan, membuat saluran air jadi tersumbat, buang sampah sembarangan, kurangnya sumber resapan, itu bisa sangat diprediksi. Misalkan kita ketahui hutan ya yang lebat menjadi paru-paru dunia atau penyangga muka air tanah, itu ketika itu habis terjadi hujan lebat dengan intensitas yang tidak bisa diprediksi, itu bisa diprediksi Mas. Hutan gundul atau bukit ya akan terjadi longsor, kita nggak usah pakai Badan atau BMKG Mas, kayak gitu ya bisa kita prediksi logika kan. Langsung ya. Ataupun pendangkalan sungai, pembuangan sampah sembarangan di sungai, itu juga bisa terjadi. Dan itu menyebabkan malah benar bencana yang besar Om ya. Iya, karena bencana ini kan bencana alam, memang itu di luar kuasa manusia, dan ini ya peran manusia sangat sedikit gitu. Misal kayak gempa bumi, gunung berapi kan, nggak, vulkano kan nggak mungkin tuh Mas orang bisa menyebabkan itu. Tapi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran ataupun apa, itu kan disebabkan oleh manusia, salah satu faktornya. Gitu. Tapi aku muncul pertanyaan sih Om, satu Om, bisa nggak sih Om kalau manusia itu melakukan ritual lagi, ritual atau semacam penumbalan lah ya kasarnya ya, atau tirakat yang besar-besaran itu meminta untuk terjadinya bencana alam di suatu tempat, itu bisa nggak? Pakai tumbal, entah kambing, domba, orang bahkan. Saya belum pernah menemui itu ya Mas, tapi ini bisa kita ambil kontranya ketika lumpur di Sidoarjo waktu itu banyak ahli spiritual coba menanam sesuatu, bukan yang mengubahkan sapi, mesti nyembur. Sebagai contoh. Kalau mungkin itu terjadinya secara kawasan, saya kurang tahu. Tetapi kalau itu terjadi di desa, di luar lingkup yang lebih kecil, lingkup rumah, kecil ya, bisa. Ya kayak modelnya kayak santet Mas, telu Mas. Misal wabah penyakit, kebakaran, misalkan itu bisa. Bisa. Tapi kalau satu daerah besar, negara nggak bisa. Belum pernah ya mungkin. Kasus mungkin ada, tapi saya belum pernah nemuin hal itu. Iya, tapi ya dalam lingkup kecil masih bisa Om ya. Bisa. Kan pernah tuh ada mereka yang melakukan itu, kemudian terjadi wabah di suatu desa. Suatu desa kemudian jadi desa mati, banyak warganya yang ketika pagi sakit, ketika pagi gejala, siang sakit, sore mati, ada Mas kayak gitu. Berarti ini Om ya, masih dalam lingkup kolektif kecil itu masih bisa terjadi. Ya, kalau besar itu kita belum pernah melihat contoh kasus seperti itu. Ya mungkin berdoa atau apa untuk nyatet satu negara itu. Iya betul. Nah ini kan berkaitan sama ini Om, ramalan masa depan. Apakah itu emang menjadi
hasanah lagi, menjadi apa ya, sebuah peningkatan spiritual seseorang. Jadi orang itu ketika mendengar suatu ramalan tentang masa depan, apalagi tentang bencana, jadi wah tobat gitu. Iya, iya, iya. Apakah itu atau orang-orang ini malah jadi ketakutan? Bisa dua-duanya Mas, tergantung imannya atau tergantung psikisnya. Bisa kemudian yang itu jadi berhenti tobat gitu ya. Ada yang cuek, ada yang mereka ketakutan, terjadi kerusuhan, itu tergantung semuanya menurut saya. Karena itu seperti itu tadi, tapi menurut saya lebih banyak hal negatifnya. Kerusuhan Mas, kerusuhan itu nggak samanya bentrok ya, tapi kekacauan di mana-mana. Itu berita-berita seperti itu yang nanti bisa ditunggangi oknum untuk terjadinya hal-hal yang berkaitan dengan kriminal. Oke, jadi sebenarnya apa Om yang bisa kita dapat nih dari Cerita ini, ramalan ya. Menurut saya ramalan ataupun ini kita sebut prediksi, jadikan itu rambu-rambu gitu aja. Berkata kita yang jalan kencang, kemudian kita jalan melambat dan waspada. Jangan terlalu bulat-bulat, kemudian juga sharing ya, sebelum sharing itu juga penting. Kemudian kita kembalikan ke diri kita sendiri. Sebenarnya pada dasarnya semua orang ini kan punya batas akhir ya. Kalau meninggal nggak usah nulah rebutan gitu, semua orang pada jatahnya. Kan mikirnya kalau bencana meninggal itu ya paling resiko terburuk. Diri kita pun juga ada bencana sebenarnya dan nggak terjadi tahu kapan gitu. Jadi saya persiapkan lebih matang, tidak panik, tidak takut. Gitu. Waspada itu bukan berarti takut. Aware lah ya Om. Iya. Diambil aja sisi positifnya. Oh berarti akan terjadi ini ya, mungkin lebih persiapan. Mungkin ada bikin titik kumpul kalau terjadi sesuatu hal, atau menghindari benda-benda yang rawan untuk jatuh, bangunan ini juga akses. Jadi begini, kalau misalkan ada bangunan tahan gempa itu bukan berarti kita di dalam nggak aman, di dalam nggak ngapa-ngapain aman, tapi tahan gempa itu adalah memberikan waktu untuk orang itu bisa keluar, karena kebanyakan gempa itu kan korbannya karena kena bangunan Mas, material bangunan yang roboh. Jadi tahan gempa di sini bukan berarti buru-buru gini terus kita diam aja, enggak, tapi bangunan ini memberikan waktu untuk kita biar keluar kan gitu, menghindar. Itu untuk masa robohnya tetap bisa. Rubuh gitu, tapi ada jangka waktunya gitu. Iya, karena kan ada ketahanan yang 6 sekali, kita 8, 10 kan gitu Mas. Nah nih Om, ini pertanyaan terakhir nih Om. Iya. Aku sebenarnya dari tadi menyimak tuh emang agak madeg sebenarnya, karena ngelihat kan ramalan Jayabaya itu terjadi di abad malah 20 ya? 19, 20. Iya, lebih ke 19 hingga 21. 19, 20, 21 gitu ya. Maksudnya bukan pada saat ramalan itu dibuat. Ya, di abad ke-12 ya. Malah emang prediksi-prediksi yang masa depan itu kan ramalan Jayabaya kan termasuk ramalan kuno Om ya, maksudnya spiritualis kuno ya. Iya. Nah, kalau menurut Om Hao nih, kan dunia ini lagi begini nih Om, ada-ada aja gitu ya, dan mungkin menuju krisis besar sebenarnya. Nah, kalau menurut Om Hao sendiri, apakah yang ramalan-ramalan yang udah ada, entah Jayabaya atau ramalan kuno lainnya, itu bakalan terjadi Om? Gini Mas, sebenarnya itu terjadi kapan kan tidak diketahui ya, bisa jadi di faktor-faktor yang berkaitan dengan cocokologi. Gitu. Ini yang poin pertama. Yang kedua, ramalan itu yang ditulis dalam Jayabaya itu berisi sanepan atau multitafsir. Yang kedua itu. Nah, kalau kita simpulkan dari dua poin ini, dua butir ini, bahwa peristiwa itu tentunya terjadi dulunya atau tidak gitu. Sebelum itu. Kenapa kemudian menulis? Kalau kita secara logika ya, tapi kemudian orang yang menulis ini tentunya menyebutkan satu inspirasi, dan kita juga harus mengkaji ulang naskah yang sekarang yang dipelajari yang berkaitan dengan kata-kata itu, apakah sama dengan naskah aslinya, karena ini kan ada proses alibasa penyaduran gitu Mas. Gitu secara ini ya, logikanya secara empiris gitu. Tapi kalau kemudian itu secara metafisik ataupun secara kebatinan, tentu yang ini menulis seorang raja misalkan gitu, seseorang yang memiliki kewaskitaan untuk ke depan seperti apa, dan itu tulis ratusan tahun lebih jauh loh Mas. Bisa 7 sampai 8 abad sebelumnya loh kejadian itu.
jauh banget abad gitu loh ya hitungannya. abad, Ya bukan tahun atau bulan seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Gitu. Berarti orang ini kan mungkin melakukan satu sembahyang, semedi, sehingga wisik atau inspirasi itu datang. Atau informasi dari yang Maha Kuasa langsung datang juga bisa. Karena seorang raja misalkan di sini yang menulis gitu. Jadi emang nggak mesti saat itu juga bencana alam itu terjadi ya. Iya, Om, iya, atau prediksi-prediksi tidak selamanya tentang bencana alam ya, misalkan akan terjadi perang, misalkan kalau sekarang yang lagi rame perang dunia ketiga nih, Iya. itu terus tentang orang yang mungkin public figure yang akan meninggal atau terjadi, paling sering kalau di kita yang diomongkan tentang perceraian tuh awal tahun, Iya. skandal gitu Iya. ya. Terus kemudian peristiwa-peristiwa besar misalkan kayak wabah penyakit misalkan gitu, ataupun hal-hal positif, ada perubahan penemuan apa itu seperti itu. Oke, nah dari Om sendiri nih pesan-pesan ke teman-teman nih Om menanggapi tentang ramalan entah itu yang Iya, iya. muncul skala internasional atau skala nasional. Ya, kalau saya tentunya percaya tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Tahu, dan misalkan ada prediksi atau gampangnya disebut ramalan ataupun berkognisi atau apa, itu ambil sisi positifnya dan abaikan sisi negatifnya. Jika digabungkan, buatlah sesuatu hal yang itu berkaitan dengan kewaspadaan. Itu saja. Jadi jangan terlalu ditelan bagulan. Sharing sebelum sharing, karena hati-hati kalau kita menyebarkan di tempat yang salah, justru ya menimbulkan satu kepanikan, satu permasalahan, mengganggu stabilitas gitu. Oke. Nah mungkin itu kita cukupkan aja Om ya. Iya. Teman-teman tentang Lebih ramalan mawas diri ini. juga. Jadi kita harus lebih mawas diri, lebih tenang ya, karena bencana alam apalagi kaitannya gitu emang pasti bakalan terjadi gitu. Jadi kita sebagai manusia cuman bisa bersiap dan bersiap juga secara spiritual gitu Iya, sih benar. Om gitu. Jadi ibadah dan lain-lain gitu. Jadi kita udah bisa nerimo ketika hal besar itu terjadi. Iya. Oke, Om, Ya, cukup Om. sepakat. Iya. Ya, terima kasih untuk semuanya Mas Ame ya. Juga diucapkan terima kasih untuk juga Javanika sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung tim KTJ, obrolan santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin. Dan kita tutup akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah binarasa rahayu sakum.